Kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Ia diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah di tengah-tengah kaumnya, yaitu Bani Israel di Palestina yang memiliki sifat pembangkang dan menyembah berhala, kemaksiatan, kemungkaran, kezoliman, dan kerusakan merajalela di kalangan Bani Israel. Selain itu, juga muncul raja-raja berkuasa yang membuat kerusakan. Nabi Yahya alaihissalam merupakan nabi yang diistimewakan oleh Allah SWT. Kehadirannya merupakan mukjizat melalui doa suci Nabi Zakaria alaihissalam yang saat itu telah lanjut usia dan ibunya yang bernama Isya dalam keadaan tidak bisa melahirkan anak. Allah SWT menyampaikan kabar lahirnya Nabi Yahya alaihissalam dalam Al-Quran Surat Al-Maryam ayat 7. Namanya pun merupakan pemberian langsung dari Allah SWT, yang sebelumnya belum pernah ada orang lain yang memiliki nama seperti itu. Masa kecil Nabi Yahya alaihissalam hanya diisi dengan mendalami agama Allah dan melakukan hal-hal yang bermanfaat saja. Pada saat diajak bermain-main oleh teman-temannya, Nabi Yahya kecil menjawab bahwa manusia diciptakan bukan untuk bermain-main. Berbeda dengan teman-teman sebayanya yang lebih suka menyiksa binatang saat bermain, ia lebih memilih memberi makan binatang-binatang yang dijumpainya. Maka tidak heran binatang-binatang pun menaruh hormat kepada Nabi Yahya alaihissalam. Ia tumbuh menjadi seorang anak yang soleh, gemar berbagi kasih sayang, cerdas dan berbakti kepada orang tua. Suatu ketika Nabi Yahya alaihissalam sedang menyendiri di sebuah gurun untuk berdoa. Saking cintanya kepada Allah hingga air matanya menetes tak terbendung. Tangisan Nabi Yahya ini membuat binatang-binatang yang biasanya saling mengaum atau melonglong tiba-tiba terdiam. Binatang-binatang ini mengetahui bahwa yang sedang berdoa di gurun itu adalah Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian mereka menghormat dan selanjutnya menjauh agar tidak mengganggu doa Nabi Yahya alaihissalam. Ada sebuah riwayat, suatu ketika Abu Idris Al-Khawlani berkata bahwa manusia yang paling baik makanannya adalah Nabi Yahya alaihissalam. Ia makan dedaunan bersama dengan hewan darat, yang buas ataupun yang jinak. Hal ini untuk menjaga diri dari rusaknya kehidupan manusia. Kadang-kadang dia juga makan belalang. Sementara minumnya pun langsung dari air sungai yang mengalir. Dari kebiasaan inilah Nabi Yahya alaihissalam merasakan bahwa manusialah yang paling banyak menerima nikmat dari Allah SWT. Sesungguhnya kekayaan sejati adalah kekayaan hati yang ikhlas menerima apapun pemberian Allah SWT. Setelah dewasa, Nabi Yahya diperintahkan oleh Allah untuk mendalami kitab Taurat dan menyampaikan 5 pesan untuk kaum Bani Israel, yaitu perintah agar beribadah hanya kepada Allah, sholat, bersedekah, berpuasa, dan memperbanyak berzikir. Seperti ayahnya yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam mengajak kaum Bani Israel untuk beribadah hanya kepada Allah, serta menjauhi segala larangan-larangannya. Ia banyak memberikan ceramah kepada pendeta-pendeta Yahudi. Kegigihan Nabi Yahya dalam berdakwah membuahkan hasil yang menggembirakan. Semakin banyak masyarakat kaum Bani Israel yang mengikuti ajaran Nabi Yahya alaihissalam, dan ini membuat Nabi Yahya dikenal dan disegani oleh seluruh kalangan. Bahkan Nabi Yahya alaihissalam diangkat menjadi pemimpin para pendeta Yahudi yang sering mensucikan orang-orang yang ingin bertobat di Sungai Jordan. Nabi Yahya alaihissalam juga diperintahkan untuk menyadarkan seorang raja yang menguasai sebuah kerajaan buatan Romawi di kota Yerusalem supaya tidak menikahi keponakannya sendiri. Hal ini tentu saja dilarang oleh Allah SWT di dalam kitab Taurat karena keponakan masih merupakan kerabat dekat atau mahramnya sendiri. Raja tersebut bernama Herodus. Ia sangat jatuh cinta dengan kecantikan keponakannya sendiri yang bernama Herodia. Dari awal, raja telah mengetahui bahwa menikahi mahramnya sendiri merupakan hal yang dilarang dalam hukum Taurat. Ternyata, Herodia justru bersedia menjadi permaisuri Raja Herodus. Para penasihat kerajaan telah mengingatkan, tetapi raja dan calon permaisurinya tetap saja ingin melaksanakan pernikahan mereka.
Dakwah Nabi Yahya alaihissalam tidak membuat raja dan calon permaisurinya sadar. Kedatangannya ke istana justru membuat Raja Herodus marah besar karena Nabi Yahya dianggap telah membuat Herodia menangis dan bersedih hati. Segera raja memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya alaihissalam atas dakwah yang telah melawan raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing Nabi Yahya alaihissalam sehingga pada saat Nabi Yahya alaihissalam ditangkap, ia tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Kemudian para pengawal kerajaan membawa Nabi Yahya untuk dihukum mati. Selanjutnya, Herodia meminta kepada raja agar kepala Nabi Yahya alaihissalam dihadapkan kepadanya. Setelah peristiwa itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat pedih, yaitu tubuh sang raja yang zalim beserta keluarganya tiba-tiba berubah menjadi tidak berwujud lagi sebagai manusia. Ketika Nabi Yahya alaihissalam wafat, tidak hanya para pengikutnya dari golongan manusia saja yang bersedih, tetapi hewan dan tumbuhan juga turut berduka. Semua merasa sangat kehilangan sosok Nabi yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Nabi Yahya alaihissalam dimakamkan di Masjid Umayyah atau yang saat ini dikenal dengan Masjid Agung Damaskus. Dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan keselamatan kepada Yahya alaihissalam pada 3 fase tersulit dalam kehidupan setiap manusia, yaitu pada saat kelahirannya, pada saat meninggal dunia, dan pada saat dibangkitkan dari kubur kelak. Apabila kita lihat dari silsilah keluarga sang ibu yaitu Isya, maka Nabi Yahya alaihissalam masih terkait hubungan persaudaraan dengan Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Yahya alaihissalam. Semoga dapat membuka wawasan kita dan menambah tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.